Silahkan. Langsung. Mohon dengan tertib Bapak Ibu. Ibu tenang-tenang saja. Insyaallah beliau tidak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Mudah-mudahan yang belum makan siang tak masuk angin. Mudah-mudahan yang hadir ini setiap tetes bulu keringatnya dibalas dengan pahala jihad fisabilillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di tengah kesibukannya, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat masih sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, dapat mengemban amanah sehingga nanti di padang mahsyar ringan hisabnya, banyak pahalanya insyaallah. Bapak Bupati yang lama maupun yang baru yang diingin-inginkan masyarakat dirindukan, katanya setiap menengok jalan ingat Pak Bupati Kuburaya yang lama. Mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, anak-anaknya soleh dan solehah. Hadir pula bersama kita tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, datang dari Malang, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Datang dari Yogyakarta, Ustadz Salim Afillah. Datang dari Jakarta, Ustadz Taqi Malik. Datang dari Jakarta pengusaha muda kita yang tadi ditulis namanya di kertas-kertas yang menyambut tadi tulis HP apa jadi tulisannya? Hah? HP pejabat harga merakyat. Orangnya hadir bersama kita sekarang, Abang Putra Srega. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Habib Fahmi juga ada bersama kita. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Encik-encik, puan-tuan, tuan-tuan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Unjuk rasa ini. Masya Allah. Sementara mereka menyusun barisan biar supaya sejuk hatinya berselawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak pede suara kalau bawa selawat ini. Mesti ada yang aslinya. Mana orang yang asli? Masya Allah. Mari kita dengarkan. Ini solawat yang dibawakan oleh Rijal 17. Oh Armada, mohon maaf, saya pura-pura salah dulu. Mari kita dengarkan Bang Rijal Armada. Ku tak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi jawab salamnya paling kenceng, saya doain cepat ikhlas utangnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nur
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Takbir! Masya Allah, terima kasih Bang Rizal Armada. Ternyata untuk menenangkan barisan jamaah ini mudah saja. Panggilkan orang ganteng, bersolawat, semuanya tenang. Mudah-mudahan menantu ibu ganteng. Masya Allah, semangat betul ibu ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluqahu, akhlaknya baik. Agamanya baik, akhlaknya baik. Jangan ditolak. Kenapa? Karena itulah yang akan kekal abadi. Kau lihat karena mobilnya kredit. Kau lihat karena gantengnya operasi plastik. Kau lihat karena hartanya tidak ada yang lunas di rumah. Dari mulai panci sampai mobil sampai rumah semuanya angsuran. Satu-satunya yang lunas cuma anakmu. Itu pun karena diwajibkan Pak Gua. Aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Bang Rizal Armada panjang umur, sehat badan. Suaranya bagus, nyanyinya oke, solawat mantap, ganteng pula. Ada orang suara macam kaleng pecah, tidak ganteng, menyanyi kuntilanak pun lari. Baguslah mati aja. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita doakan anak-anak muda kita semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini Tuan Guru kita meninggal dunia. Kalau pejabat meninggal dunia ada yang menggantikan, betul? Tapi kalau guru meninggal dunia belum tentu ada penggantinya. Maka solusinya adalah masukkan anak ke pesantren. Ustaz Somad datang ke Pontianak. Ustaz Salim Afillah dari Yogyakarta datang ke Pontianak. Ustaz Taki Malik datang ke Pontianak. Ustaz siapa lagi? Habib Muhammad bin Anis dari Malang datang ke Pontianak mengambil ilmu-ilmu. Ada di Pontianak pesantren Kapal Munzalan Mubarakan dan pimpinannya ada bersama kita Kiai Haji Ustaz Luqmanul Hakim. Doakan supaya Ustaz Luqman sehat walafiat. Kemarin beliau beserta santri-santri menyalurkan 650 paket. Satu paketnya totalnya 1 juta. Isinya dari mulai kacang hijau, mie, sampai odol gigi, sampai ikan goreng. Untuk memberi penggali kubur, guru mengaji di perkampungan, orang yang memandikan jenazah. Ibu-ibu mesti baik kepada orang yang memandikan jenazah. Betul. Sombong, angkuh. Kalau jalan hidungnya ke atas. Datang hujan gerimis, tenggelam. Bukan main angkuhnya. Ketika meninggal dunia, orang yang memandikan jenazah itulah yang akan memandikan. Kalau kau baik, disiramnya pelan-pelan. Tapi kalau kau angkuh dan sombong, apalagi di sini dekat sungai, dicelupkannya kau ke dalam. Kalau di tempat itu tak ada air, tak ada sungai, gimana Pak Ustaz? Dibawanya kau ke Dorsmir, tempat penyucian mobil. Disemprotnya lubang itu. Makanya hidup ini mesti baik-baik, sopan-sopan, santun-santun. Bapak Ibu kepanasan? Apakah kalian pikir di tenda ini tidak panas? Panas juga. Ustaz enaklah ceramah di atas, tak panas, dapat tenda. Insya Allah semua ini nanti di padang mahsyar dapat tenda.
Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat berlindung. Hari itu tidak ada payung. Hari itu tidak ada tenda. Hari itu tidak ada tempat bernaung. Tapi ada orang yang tenang, adem, ayam, tentram, tak kepanasan. Siapa dia? Yang pertama yang mendapatkan naungan adalah imamun adil, pemimpin yang Doakan Pak Wakil Gubernur adil. Doakan Pak Bupati adil. Doakan Pak Camat adil. Doakan Pak Kades adil. Doakan Pak RT adil. Udahlah RT tak adil pula. Masuk neraka. Neraka sama panasnya. Korupsinya tak seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Selamatkan kami semua yang hadir ini dari api neraka ya Allah. Kata yang nonton, aku nggak hadir, yang menonton juga selamat dari api neraka. Kata yang tak menonton, aku tak ada paket, yang mendengar pun juga selamat dari api neraka. Insya Allah. Dunia ini sementara. Sementara malaikat maut datang mencabut nyawa. Sementara tua datang. Dulu kabarnya sebelum meninggal tua dulu. Sekarang tidak nunggu tua. Yang muda-muda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Tuan Guru kita yang meninggal hari ini, satu majelis ini mengirimkan untuk Tuan Guru kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enaknya jadi Tuan Guru. Kira-kira kalau Ustaz Somad meninggal dari Pekanbaru Riau, Pulau Sumatera, maukah Bapak Ibu dari Teluk Pakedai mengirimkan Al-Fatihah? Jangan salah. Orang hidup pun kita kirim juga Al-Fatihah. Ibu-ibu yang anaknya kuliah di Pontianak, kuliah di Sambas, kuliah di Jakarta, kuliah di Surabaya, kuliah di Bandung, untuk anakku supaya jangan sampai kena narkoba, Al-Fatihah. Supaya jangan pacaran, kena santet, kena sihir, kena pelet, Al-Fatihah. Untuk suamiku supaya jangan dilarikan pelakor, Al-Fatihah. Doakan semuanya, bertawassul kepada Allah dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, rezeki-rezeki yang tersumbat tertutup terbuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, hati-hati yang tertutup terbuka. Kalau dibaca Al-Fatihah, otak pikiran yang tertutup terbuka. Terbuka ingin beramal soleh, terbuka ingin taubat dan hijrah. Bertaubat, taubat, terbuka untuk istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini acara yang membuat adalah Masjid Jami. Masjid Jaminya mana? Tuh yang warna hijau daun. Tapi kenapa tidak dibuat di masjid? Ini yang buat acara ini Masjid Jami, Ustaz. Kalau dibawa jamaah ini ke masjid tak muat. Akhirnya dibawa keluar dibuat tenda. Tenda pun tak muat juga. Melimpah ruah. Kalau sampailah masuk semua ke tenda, tumbang tenda, meletup tenda. Ini perlu dipahami supaya jangan ada dusta kecemburuan di antara kita, antara yang panas dengan yang tak panas, pahalanya lebih besar yang panas. Untuk menyenangkan hati orang yang kepanasan. Al-jaza ala qadril amal. Ada yang datang naik sampan, ada yang meninggalkan anaknya sedang menangis, dijaga oleh suaminya. Bang, ayo kita pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Enggak lah, aku di rumah aja mau main gaple. Akhirnya ibunya datang. Mudah-mudahan ibu yang istiqomah, pakai hijab panjang, tetap baca Quran, jadi istri solehah, mendidik anaknya mengaji di rumah, dikirimnya ke masjid belajar kepada tuan-tuan guru.
insya Allah ibu pun mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tendanya dibuatkan khusus ibu-ibu. Payung kami tak nampak Ustaz. Kata yang megang payung, Ustaz kalian nampak aku kepanasan. Insya Allah semuanya baik-baik saja, insya Allah. Amin. Yang kepakai payung masuk surga sama payung-payungnya sekalian. Pernah bapak ibu menengok jenazah di meninggal dunia bawa payung? Tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Ta'abba billah, berjumpa karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Doakan saya dengan para ustaz guru-guru kita, berkawan karena Allah, bersahabat karena Allah, mati pun juga karena Allah, dan masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bertetangga, berkawan baik-baik saja. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Apa kata orang? Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Ada dia, ada kita, enak bersaudara. Dia ada, kita tak ada, mati sendirian. Tapi kalau orang bersaudara karena Allah, yang ditanyanya apa yang kau makan, alhamdulillah tadi di dekat masjid Ustaz Somad sholat ceramah di dekat makam Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim, sholat di Masjid Batu yang dibangun pada tahun 1926. Selesai sholat, ada di samping itu, apa namanya Ustaz? Balai saji, makan gratis sampai balai saji yang ke-12 di kampung kita. Doakan supaya yang bersedekah makanan ini mudah-mudahan rezekinya melimpah barokah. Bapak Ibu sudah makan balai saji? Belum? Saya pun belum. Tapi sebelum khutbah tadi saya makan dulu. Itu kalau suara saya menggelegar. Banyak orang bertanya, Ustaz kenapa kalau ceramah itu menggelegar? Karena sambalnya pedas. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyak tokoh masyarakat yang berperan dalam pengajian tabligh akbar ini. Tapi gambar yang dipasang cuma kami bertiga. Paling atas Haji Ibrahim. Yang bawah saya tak tahu nama Ustaz, tapi senyumnya manis. Jamaluddin, Jamal artinya bagus, Din agama, Jamaluddin agamanya bagus, bisa menjadi nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan kita bawa menghadap Allah. Jabatan, kekuasaan, harta, popularitas semuanya tinggal. Yang akan kita bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tinggalkan kantormu, tinggalkan kerjamu, tinggalkan sawitmu, karena tak ada orang mati bawa brondol. Betul cakap saya. Tinggalkan tokomu, karena tak akan kau bawa mati. Yang kau bawa mati hanyalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga la ilaha illallah, siap? Jaga la ilaha illallah, siap? Jangan sampai anak kita mati sebagai liberal, mati sebagai sekuler, mati sebagai ateis, mati sebagai agnostik. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pondok pesantren. Ada pesantren di kecamatan kita? Sudah masuk kan? Ada pesantren tempat kita? Ada. Banyak Bapak, banyak. Sudah daftarkan? Sudah.
Yang sudah memasukkan anaknya pesantren, kuucapkan selamat. Selamat akidah anakmu. Dari mulai bangun tidur dikontrol sampai mau tidur. Sebelum tidurnya dia diingatkan bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca karena mau tidur kan. Mau tidur malam, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pelajaran umumnya tidak ketinggalan. Fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika, PPKN, pelajaran bahasa Arab, balaghah, nahwu, shorab, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Siapa yang bisa mengontrol anak kita jam 12 siang cabut, dibawa sama kawannya, naik motor, naik speedboat, naik sampan, jalan ke sana, jalan kemari, diajak merokok. Anak SMP belum bisa cari duit, sudah ketika tidak mau, bencong. Naik emosinya. Berawal dari lem kambing, naik ke sabu-sabu, mengisap ganja, minta sepeda motor, kebut sana, kebut sini. Kalau masuk ke sungai, motornya yang mati. Kalau nabrak tiang listrik, kalau mati langsung tak apa-apa, dia setengah mati. Tapi kalau masuk ke pesantren, alhamdulillah. Ini lapangan apa ya, Pak? Sekolah. Lapangan bola. Masya Allah. Anak-anak sore main bola bagus. Tapi kalau sampai main bola azan berkumandang, hayya 'alal falah. Gol. Siapa nanti yang akan menggantikan imam? Siapa yang akan menggantikan muazzin? Siapa yang akan menggantikan khatib? Khatib, imam, muazzin tahun 80. Itu juga ada lagi yang masih azan tahun 2022. Allah. Ya yang azan kita yang ragu. Ini sampai ujung apa tidak? Alhamdulillah bersama rombongan kami ini ada muazzin yang bersertifikat. Itulah dia dari Bang Rizal 17. Hah? Armada. Komplain terus. Masya Allah, tabarakallah. Beliau azan luar biasa. Cari di YouTube, www.youtube.com. Tulis di situ Rizal Armada azan. Azannya melengking luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda terinspirasi, insyaallah. Inilah yang kita jaga anak-anak kita ini. Kalau zaman Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya tidak banyak. Unyil ucrit usrok Pak Ogah Paraden. Pak Ogah sedang sakit keras katanya berita. Dan selalu menyebut-nyebut Pak Raden. Tapi zaman sekarang anak-anak kita dirusak akal pikirannya dengan game online. Betul? Kenapa anak-anaknya main game online? Karena bapaknya sibuk chatting, emaknya sibuk browsing. Nama bapaknya chatting, emaknya browsing, anaknya game online, judi online. Tak sholat, tak mandi, tak sekolah, asik main game online. Ketawa sendiri. Datang Ustaz dijumpai. Ustaz, tolong doakan anakku Pak Ustaz. Kenapa Bu? Anak saya main game di kamar gak keluar-keluar. Yang membelikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membelikan paketnya 2 giga? Saya juga Pak Ustaz. Yang mendiamkannya selama ini tidak menyuruhnya sholat? Saya juga Pak Ustaz. Terus sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Aku salah. Tapi itu tidak terjadi di Teluk Pakedai. Betul? Kenapa? Anak-anak fokus mendengarkan tausiah. Masya Allah. Ini yang pakai batik nampaknya calon gubernur Kalimantan Barat. Yang pakai baju koko kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai topi baju kaos ini kepala dinas olahraga. Masya Allah, lengkap semua. Kalau mereka nanti duduk, jalan pun di aspal. Ceramah Abdul Somad kemari pakai mobil, merasap. Masya Allah, tabarakallah. Itu harapan masa depan. Hadirilah tabligh akbar yang akan disampaikan Abdul Somad di Teluk Pakedai tahun 2052.
Waktu itu ibu-ibu ini udah banyak yang meninggal. Bapak ini semuanya meninggal. Mereka inilah nanti akan kata sambutan dari gubernur putra daerah dari Teluk Paku. Waktu itu saya tausiah udah tak bisa berdiri lagi. Judul pengajian kita tentang sakaratul maut. Untuk nenek-nenek, emak-emak kalian yang dulu hadir waktu aku pertama kali tausiah di sini tahun 2022 dan sekarang sudah meninggal, untuk mereka semua Al-Fatihah. Bapak Ibu pun tersenyum menerima kiriman kami. Tapi waktu itu saya masih hidup. Tidak ada yang kekal abadi selain daripada cita-cita. Makanya disebutkan niatul mukmin khairum min amalihi. Kadang niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kadang amal itu diisi dengan ria, amal itu diisi dengan sun'ah, amal itu diisi dengan takbur, amal itu merasa diri lebih hebat. Betul? Dalam hati jamaah, betul. Siapa yang takbur? Siapa yang lebih hebat? Ustaz Somad. Ceramah saya ini pahalanya sudah tak ada lagi. Diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi ada niat yang baik-baik, doa dari ibu-ibu yang ikhlas, doa dari bapak-bapak yang ikhlas, doanya tak usah banyak-banyak. Matikan Abdul Somad dalam la ilaha. Nampaknya simple, nampaknya sederhana, nampaknya singkat. Apalah susahnya mati mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa aku mati la ilaha illallah? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Berapa banyak orang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah. Tidak mau. Karena mati la ilaha illallah itu hanya dibantu dengan istiqamah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah yang membuat orang mati husnul khatimah karena amal berjamaah, niat baik. Buah dari berjamaah adalah istiqomah. Orang yang istiqomah insya Allah dapat husnul. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin. Pas saya bilang semua kita mendapatkan husnul khatimah, amin. Ada satu bapak-bapak, diam aja deh. Nanya sama kawannya, kok kenapa tidak amin? Aku udah dapat. Loh, kok udah dapat? Rupanya nama bininya husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya mati husnul khatimah. Ada yang mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, karena menyepelekan la ilaha illallah, karena meremehkan la ilaha illallah, karena merendahkan la ilaha illallah. Muliakan masjid dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan selesai tablik akbar bapak-bapak yang di Teluk Pakedai belum sholat berjamaah jadi rajin sholat berjamaah. Belum azan berkumandang sudah duduk di masjid. Pas ditanya kenapa cepat datang Pak? Salah tengok jam. Mudah-mudahan yang selama ini suaminya belum sholat, selesai tablik akbar ini dibukakan pintu hatinya, bapak itu pun langsung sholat jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan dibawa nanti pada hari kiamat adalah salat. Enaknya tausiah di tanah lapang ini, di Teluk Pakedai ini enak tausiah. Kenapa? Karena kalau mau ingat mati tak usah jauh-jauh, langsung ada kubur. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh sombong menyombong, hatta zurtumul maqabir, sampai di. Aku biniku satu, aku. Saya sebetulnya mau mancing aja. Kira-kira ibu tuh senyum apa tidak? Pahit senyumnya. Langsung dia nengok ke sebelah. Alas benar. Saling sombong menyombongkan tentang anak,
cantik tapi utang. Aku udah cash. Memang duit kau, memang jilbab kau cash, tapi dari arisan utang juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makanya kalau ada kawan ibu, kawan bapak yang angkuh dan sombong, bacakan ayatnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Qori kita tadi sedap suaranya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak ada yang bilang Allah pas saya ngaji. Mas Qori itu tadi Allah. Tapi yang disebutnya nama sesama Qori, Ustaz Taki mana? Al-Malik Al-Quddus. Dalam hati saya, tapi sebutnya As-Somad. Apa salahnya ujungnya? Kan bisa dibaca. Qul huwallahu ahadun illahus somad. Tapi ayat Quran tidak bisa di-setel-setel. Yang akan dikenang abadi adalah amal soleh. Apa pula somad? Tidak bisa dibuat-buat. Banyak kuburan. Tapi yang kami ziarahi tadi adalah kubur Tuan Guru Syekh Ismail Muntu bin Daeng Abdul Karim dengan kuburan Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir. Ternyata kalau punya suami ulama disebut orang. Untuk almarhumah Hajjah Asma binti Sayyid Abdul Qadir. Coba kalau suaminya perampok. Coba kalau suaminya. Tapi sekarang orang kalau ada calon menantunya Ustaz, SH silakan masuk, SE silakan masuk, polisi silakan, SAG. Tak yakin apa. Padahal menantunya yang SAG itulah nanti yang akan membisikkan ke telinganya waktu dia di ruang ICU. Judulnya setengah nafasku pergi. Ya ma la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, diam. Jangan ganggu lagi, jangan kacau lagi. Diamkan, jangan ramai-ramai mengucapkan. Jangan mentang-mentang saya bilang dibisikkan ramai-ramai, sekampung datang semua. Loh, makin kacau lah dia. Cukup satu orang membisikkan. Anaknya, tak ada anaknya, istrinya. Tak tahan istrinya, anaknya. Tak ada anaknya, menantunya, kawannya, sahabatnya. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kalau dia udah mengucapkan la ilaha jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau bertanya, la ilaha illallah. Berapa harga beli? Serahkan itu kepada anak menantu warisan. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dikenang? Masjid. Mana yang dikenang? Makam Tuan Guru. Mana yang dikenang? Masjid batu. Mana yang dikenang? Perbuatan baik manusia. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul? Kalau Tuan pergi ke Makkah, makanlah sup iga. Sudah lama saya berceramah, baru inilah pakai cincin 3. Pakai topi tadi, tak laku topi yang hitam, diganti pakai topi emas. Emas semua, tak kemana pula sekarang hitam. Kekecilan topi tadi. Jadi disangka orang Teluk Pakedai, Ustaz Somad ini badannya kurus, kepalanya kecil. Dia tak tahu semua nasi itu naik ke kepala. Kepala saya nomor 9. Ini mau ngasih tahu kepada seluruh jamaah yang mau ngundang, siapkan peci nomor 9. Untung tak pas khutbah tadi jatuh. Kalau sempat pas khutbah tadi jatuh, malu. Sakitnya tak seberapa, viralnya ini. Keluar judul, topi Ustaz melompat sedang.
Habis itu dipakaikan sorban. Nah, sorbannya masih bertahan lagi. Setelah itu dipasangkan pula cincin di pintu masjid. Inilah yang buat. Allah tabarakallah. Cincinnya akan bawa pulang ke Pekanbaru, dimasukkan ke peti kaca, kacanya dikunci, masukkan ke kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang kuncinya. Jaga. Jadi kalau ditanya orang, semua tamu yang akan datang menengok dalam kaca macam menengok kucing. Ini cincin dari mana nih Pak Ustadz? Ini perjalanannya jauh. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, turun ke Cengkareng, transit 1,5 jam. Dari Cengkareng naik pesawat lagi ke Pontianak 1,5 jam. Dari Pontianak ke pelabuhan naik speed lagi 1 jam. Dari speed itu pula pergi ke Masjid Batu lagi 1 jam. Dari Masjid Batu mencari tanah lapang, nyasar. Melewati jembatan hampir kepala tersangkut. Mencari rumah Pak Haji Ibrahim. Inilah sejarah. Cincinnya mungkin biasa saja, tapi sejarah di balik cincin itu yang luar biasa. Betul. Kedatangan saya ke Teluk Pakedai ini menjadi sejarah bagian dari hidup saya. Akan saya ceritakan ke Mizian Hazik Abdillah. Akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Dulu, ketika aku masih muda, ini ceritanya ketika saya berumur 120 tahun. Masya Allah, di Teluk Pakedai kameranya bukan cuma di bawah, langsung dari atas tenda. Pertanyaannya, kalau kamera di atas tenda, mana nampak yang di bawah tenda? Masya Allah, Allah. Kalau ada tabligh akbar di tanah lapang malam-malam ramai, biasa. Malam ramai, sejuk, adem, tenang. Tapi siang-siang jam 2, ini waktu genting. Ini waktu genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau sudah tegang urat perut, maka kenderlah urat mata. Orang sedang tidur siang sekarang, tapi masyarakat Teluk Pakedai terbuka matanya. Tak ada yang mengantuk. Begitu hebatnya orang Teluk Pakedai. Kenapa orang Teluk Pakedai ini tidak mengantuk mendengar ceramah? Karena dia makan udang hidup-hidup. Ada dikasih saya makan udang. Udang besar ada, udang kecil ada. Rupanya di Teluk Pakedai udangnya mati cuma sekali. Di tempat lain udangnya mati 5 kali. Dari sungai ke sampan sekali. Dari sampan ke kulkas sekali. Dari kulkas ke panci sekali. Dari panci ke kuali sekali. Dipanaskan 3 kali. Sini orangnya sehat-sehat. Masjidnya ramai tadi waktu khutbah Jumat. Luar biasa. Saya pikir nanti paling ini tausiah agak 3 baris. Rupanya lebih ramai lagi. Tadi ketika mau turun kami naik perahu, naik sampan. Jangan turun di sini Pak Ustaz. Tidak aman. Banyak teroris. Rupanya masyarakat ini pencinta. Dulu waktu Habib Syekh Ali Jabir datang kemari, kata Pak Wakil Gubernur, meriah melimpah ruah. Kalau Syekh Ali Jabir datang kemari, masyarakat melimpah ruah, tidak aneh. Dia hafal Quran, dia tuan Syekh, hidungnya mancung, besar tinggi. Ini yang datang Ustaz PC, kurus kering pula. Udahlah hitam, kena panas tadi 2 jam, kenapa hitam? Hitam-hitam setampuk manggis, kalau hitam panas. Yang hitam mati, yang putih pun mati. Maka yang hitam jangan terlalu bersedih hati. Yang ganteng mati, yang tak ganteng pun mati. Maka yang tak ganteng diejek orang, dibully orang, jangan terlalu masukkan hati, karena semua pasti akan mati. Yang gemuk mati, yang kurus pun mati. Yang kurus jangan putus asa. Berarti dia satu geng sama saya.
Ustaz Somad kenapa terlalu kurus? Kalau kurus tuh kurang wibawanya Pak Ustaz. Gimana caranya biar supaya agak gemuk sedikit Pak Dokter? Ustaz minum SKM. Apa itu? Susu kental manis. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya minum 30 hari 90 saset. Setelah minum sebulan tetap kurus. Saya tanya Pak Dokter, katanya gemuk Pak Dokter, kenapa nggak bertambah? Berarti sudah takdir Allah, terima aja Pak Ustaz. Jangan bersedih hati kurus. Mungkin dengan kurusmu itulah kau tidak didatangi cacing. Karena kalau kau kurus mati masuk ke dalam tanah. Kalau dikuburkan di sini, maka jarak 1 kilometer keliling. 1 kilometer keliling. Cacing-cacing sudah mencium bau. Masuk hari pertama, 24 jam mulai berkeringat. Masuk hari kedua, mulai biji mata menghitam. Makanya ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam diambilnya timun. Padahal nanti sampai masanya menghitam. Mulai seminggu biji mata keluar, kuku mulai cepat copot, lepas. Rambut mulai tanggal. Yang selama ini rambut, untuk sampo rambut aja sebulan sampai 300.000. Sekali cuci 1 juta. Tapi tak pernah mandi. Rambut aja cuci. Tumit retak-retak. Rambut berketong. Pakailah sampo, harga mahal, turun salju kamar mandi. Sampai pada akhirnya kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Dari jarak 1 kilometer, cacing-cacing sudah mengejar. Cacing-cacing memanggil kawannya yang lain. Hai guys. Hai beb. Aku mencium aroma brownies. Ayo kita sambung. Brownies, 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 brownies. Begitu mereka dekat, ditengoknya jenazah Abdul Somad. Sop tulang. Yang gemuk jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengan pengajian saya, pas pulang mati. Insya Allah semuanya sehat ya. Yang ganteng bersyukur, yang tak ganteng bersyukur. Boleh jadi kalau kau ganteng jadi fitnah. Boleh jadi kalau kau ganteng, putih, mancung, pirang, mata biru, mungkin kau jadi playboy cap tupai. Habis semua pokok kelapa kau bolong. Mungkin kalau kau ganteng, kau jadi playboy cap gayung, semua kau cedok. Tapi dengan kau cukup pas-pasan, akhirnya kau menjadi suami yang setia. Beda-beda tipis antara setia dengan ketakutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sementara kita hidup di dunia ini, jangan zalim, jangan aniaya. Pembantumu, tukang panenmu, tukang pupuk sawitmu, tukang panjat kelapamu, tukang mandikan anakmu, tukang sapu halamanmu. Mungkin mereka tak punya daya, tak punya apa-apa, tapi sampai masanya nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut orang yang tak punya duit. Orang bangkrut orang yang tak punya harta. Bukan. Orang yang bangkrut adalah yang sholatnya banyak. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idul fitri, idul adha. Sholat isyraq, sholat awabin. Zakatnya banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata dia menganiaya orang. Dikasih kirim makanan, rantang udah 2 tahun gak pulang-pulang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Dari mulai pelabuhan tadi Ustaz Somad jalan sampai ke tepi parkir mobil, jalan ke tenda, berapa banyak kaki yang terinjak, berapa banyak bapak-bapak yang mengulurkan tangan tak jadi salaman, berapa banyak yang senyumnya tak berbalas. Kalau mereka menuntut nanti di padang mahsyar, menuntut Abdul Somad, waktu habis 5 menit lagi. Tadi saya tausiah jam 3, jam 2 kurang 15. Sekarang sudah jam 2.30. Rupanya Ustaz Somad sudah tausiah 45 menit. Iyalah Ustaz, enak, tak terasa, sejuk, adem, ayam, tentram, kipasnya kencang. Kami yang kepanasan.
Kalau kepanasan kenapa kau tak pulang? Mana aku mau pulang keliling orang kok Ustaz maju lagi. Bukan begitu. Jamaah ini semua hadir walaupun panas terik karena hatinya sejuk. Betul? Walaupun tinggal di dalam rumah yang ber-AC, dinginnya 15 derajat Celcius, tapi kalau hatinya panas, geram, mengamuk, emosi, tak betah dia dalam rumah. Walaupun di tengah halaman, di tengah padang, di tengah panas terik, tapi kalau hatinya sejuk karena solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal ji'ta bil amril ji'ta syarraftal madinah ya khairada. Kalau pergi ke Sungai Kapuas jangan lupa menangkap belalang. Kenapa suara solawatnya kurang keras? Nampaknya belum makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad siang ini? Simpulkan yang pertama, bahwa kita nanti akan menghadap Allah, yang kita tinggalkan anak yang soleh masukkan ke pesantren. Yang kedua, kita nanti menghadap Allah, yang kita bawa adalah la ilaha illallah. Yang ketiga, kita menghadap Allah, jangan aku, jangan sombong, perhatikan sholat berjamaah, jaga istiqomah ke masjid. Yang keempat, kita mati menghadap Allah, jangan aniaya, jangan zalim tetangga, kawan, sahabat, karena pahala sholat dan semuanya akan habis gara-gara berbuat aniaya. Yang terakhir, yang kelima, kita tidak pernah berpisah. Walaupun Abdul Somad 50 menit di Teluk Pakedai, tapi sesungguhnya kita selamanya berjumpa dalam doa, walaupun nanti berakhir pulang. Penggalangan pembangunan Masjid Batu, mana kotak-kotak sedekah, naikkan ke atas karena banyak ikan-ikan hiu di atas. Ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan macam-macam di atas. Naikkan ke atas. Adapun yang di bawah ini anak-anak paus. Tapi banyak 3 kontainer. Hasilnya nanti untuk membangunkan masjid. Ma'akal tafa'afnaita, duitmu banyak, kau beli makanan, akan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, kau belikan pakaian, akan lapuk. Wa matasaddaq tafa'ambaita, tapi kalau kau sedekahkan, kau wakafkan, maka itu akan menjadi bekal untuk hari esok. Supaya hatinya tenang, lembut, dompetnya keluar, masukkan sama kartu-kartu ATM-nya sekalian, maka diiringi dengan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang tetap mengalir adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah, bangun masjid, renovasi masjid Batu. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ajarkan anak iqra basaba. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh masukkan ke pondok pesantren. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang hari ini bawa duit, masukkan ke kotak. Yang hari ini tak bawa duit, datang ke Masjid Batu. Yang sudah datang ke Masjid Batu, masjidnya tutup, transferkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI ke nomor rekening berikut ini. Hanya inilah yang menolong. Yatsma'ul mayyita salasun, kalau ada orang meninggal, yang mengiringinya ada 3. Maluhu, hartanya.
ikut mengiring, sampannya, mobilnya, kendaraannya ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Ahluhu, keluarganya, anaknya, cucunya, menantunya, tetangganya ikut mengiring, tapi yang sampai ke liang lahat adalah sodakohnya. Tak bisa sedikit banyak, tak bisa banyak sedikit. Yang sedikit tetap dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan berkecil hati. Ada kesempatan terbuka. Masjid Jami sudah cantik, masya Allah. Tapi masjid kita insya Allah tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika. Untuk kebaikan negeri kita, pemimpin kita adil dan amanah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, kita berjamaah istiqomah dan mati husnul khatimah. Untuk segala kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Hutang piutang kami tolong kami lepas dari riba, ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, curahkan rahmat, selamatkan dari azab, ya Allah. Wala hajatan wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum berjodoh, berikan, datangkan jodoh yang baik-baik, ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Teluk Upak Kedai negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Teluk Upak Kedai, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas bumi Upak Kedai, ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke kampung halaman kami, ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit dan susah dan payah, mudahkanlah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, ikuti protokol kesehatan, bawa sampah-sampah, buang ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.